Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan konsep JavaScript asinkronus serta perbedaannya dengan sinkronus. Dan nanti saya juga langsung akan live ngoding untuk 3 materi dari asinkronus ini, yaitu callback, promise, dan async await. Callback itu apa sih? Callback itu adalah simulasi proses asinkronus menggunakan set timeout. Sedangkan promise itu simulasi fetching data dengan then dan catch. Nah, sedangkan async atau await itu adalah simulasi pengumpulan data dengan async dan await. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan asinkronus dengan sinkronus. Sinkronus itu adalah eksekusi kode berjalan secara berurutan baris per barisnya. Jadi, jika satu tugas belum selesai, tugas berikutnya harus menunggu sampai baris pertama itu selesai. Sedangkan asinkronus itu apa sih? Sebenarnya asinkronus dengan sinkronus itu perbedaannya hanya ditambahkan A. Tapi itu bukan seperti itu. Karena asinkronus itu adalah eksekusi kode tidak harus berurutan. Jadi, sehingga tugas yang lama tidak akan menghentikan eksekusi tugas lainnya. Kalau kecepatan dari sinkronus ini itu bisa lambat jika ada tugas berat, sedangkan asinkronus itu lebih cepat karena tidak ada yang terblokir. Contoh di dunia nyatanya, kalau misalnya sinkronus itu akan seperti kita sedang mengantri di kasir, jadi satu-satu harus menunggu gitu. Sedangkan asinkronus itu memesan makanan di restoran cepat saji, jadi kita akan pesan dulu, maka kita bisa lanjut ke aktivitas lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang callback, promise, dan async await. Nah, yang selanjutnya ada callback. Callback itu adalah fungsi yang dikirimkan sebagai argumen ke fungsi lain, lalu akan dipanggil setelah proses tertentu selesai. Callback juga sering digunakan dalam operasi asinkron seperti membaca file, memanggil API, atau menjalankan kode setelah waktu tertentu, misalnya dengan set timeout. Nah, ini adalah proses function callback. Nah, di sini kita menggunakan set timeout, maka callback akan memunculkan callback selesai setelah 2 detik setelah tombol diklik. Sebelum tombol diklik, notifikasi akan membaca memproses. Nah, kemudian akan memunculkan callback selesai setelah 2 detik. Selanjutnya ke proses promise. Promise itu adalah objek yang mewakili keberhasilan atau kegagalan operasi asinkron di masa depan. Jadi, promise itu memiliki 3 kondisi, yaitu fulfilled atau berhasil, yang kedua ada reject atau gagal, dan yang terakhir itu ada pending, masih dalam proses. Nah, ini adalah contoh codingan dari function promise. Nanti kita akan mengimplementasikan promise ini di live coding berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke async atau await. Assign atau await adalah cara yang lebih mudah dan lebih bersih untuk menangani promise tanpa harus menggunakan .date chaining. Async itu digunakan untuk menandakan bahwa fungsi bersifat asinkron, sedangkan await digunakan untuk menunggu hasil promise tanpa menggunakan .date. Nah, ini adalah implementasi dari codingan untuk function async await. Ya, seperti ini. Nah, nanti di sini ketika tombol dari assign atau await diklik, maka setelah 4 detik itu akan memproses dan mengeluarkan async await selesai setelah 4 detik. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kita harus menggunakan sinkronus jika tugasnya cepat dan tidak ada yang membutuhkan waktu lama. Nah,
Selanjutnya, kita bisa menggunakan asinkronus jika ada proses yang membutuhkan waktu lama seperti mengambil data dari server, membaca file, atau menunggu input dari user. Kemudian juga kita bisa melihat keuntungan dari asinkronus itu lebih cepat dan efisien. Jadi program bisa menjalankan tugas lain saat menunggu dan tidak ada pemblokiran sama sekali. Jadi program juga tetap berjalan tanpa terhambat tugas yang lama. Sedangkan masalah dari asinkronus itu jika kita menggunakan callback yang terlalu banyak, bisa terjadi callback hell atau kode yang sudah dibaca. Juga untuk menghindari callback hell, kita bisa menggunakan promise atau async await. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke membuat project dari asinkronus. Nah, selanjutnya kita akan membuat project asinkronus untuk pertemuan 6. Nah, nanti kita akan membuat tutorial live coding untuk 3 jenis penerapan JavaScript asinkronus, yaitu ada callback, promise, sama asinkronus atau await. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu folder untuk pertemuan 6. Saya menyimpan folder pertemuan 6 di dalam folder data kuliah. Nah, setelah folder pertemuan 6 sudah dibuat, kemudian masuk ke VS Code dan open folder untuk folder pertemuan 6 yang tadi. Nah, nanti segala sesuatu, semua project kita akan melakukannya di pertemuan 6 ini. Kemudian kita masuk ke new terminal. Nah, ini saya membuatnya dari terminal bawaan di VS Code. Pada project-project sebelumnya, saya juga menggunakan terminal bawaan dari VS Code. Kemudian kita masuk ke project pertemuan 6 yang kita buat tadi. Kemudian kita create nama projectnya di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada arahannya. Kita akan masuk ke folder pertemuan 6. Kemudian enter. Nah, sekarang kita masuk ke ketik npm install. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kegunaan fungsi dari masing-masing program tersebut. Kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah, kemudian kita npm run dev. Nah, kita sudah dapat link localhost dari AppView. Kita buka dulu di browser. Nah, di sini nanti hasil project kita akan terlihat. Udah, langsung saja kita bikin project asinkronusnya. Nah, di sini di pertemuan 6 di src, kemudian AppView. Nah, ini adalah codingan bawaan dari AppView. Kemudian kita Ctrl A, langsung aja kita hapus karena ini nggak penting. Kita bikin dari awal codingan untuk asinkronusnya. Seperti biasa kita masukkan template, kemudian div class, sama dengan container, kemudian kita bikin heading 1 ini sebagai judul besar bahwa ini adalah project JavaScript asinkronus.
callback, promise, dan asynchronous. Kemudian kita tutup headingnya menggunakan /h1. Nah, ini adalah tampilan awal untuk UI dari asynchronousnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat project pertama, yaitu callback. Di sini kita buat catatan callback example. Kita buat div class, section. Nah, kita buat subjudulnya H2 berarti. Kemudian kita tutup dan kita masukkan di sini callback. Kita tutup lagi menggunakan /h2. Nah, di sini kita akan buat buttonnya. Biasanya menggunakan button add click seperti ini. Kemudian sama dengan gunakan callback. Kemudian kita tutup lagi menggunakan /button. Nah, selanjutnya kita buat paragraf baru dengan double kurung kurawal. Di dalamnya membuat hasil callback. Kemudian kita tutup dengan paragraf lagi dan kita tutup div-nya. Nah, ini adalah codingan untuk callback. Nah, callback ini itu untuk menjalankan set timeout selama 2 detik, lalu akan memanggil callback untuk menampilkan hasil. Setelah tombol ditekan, tombol yang kita buat ini ditekan, maka teks akan berubah setelah 2 detik kemudian. Nah, nanti di sini ada tombol button yang akan memicu proses asinkronus dan akan mengubah nilai dari hasil callback, hasil promise, dan hasil async await saat dijalankan. Hasil callback yang di dalam double kurung kurawal ini adalah tempat menampilkan hasil eksekusi fungsi callback. Jadi, event binding view add click ini digunakan untuk memanggil fungsi di bagian script saat tombol diklik. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan untuk promise example. Kita buat dulu div class, kemudian sama dengan section, lalu kita buat subjudulnya seperti biasa agar kita tahu ini adalah project untuk promise example, async await example, dan callback example. Kemudian kita buat promise, kita tutup dengan /h2. Selanjutnya kita bikin button add click sama dengan gunakan promise. Kemudian kita tutup dengan /button.
Nah, ini adalah codingan untuk promise. Nah, di dalam promise ini, proses promise itu akan mengembalikan promise yang selesai di dalam 3 detik. Jadi, kita akan menggunakan then untuk menangkap hasil dan catch untuk error handling. Nah, nanti setelah tombol ditekan, teks akan berubah setelah 3 detik. Biasanya penggunaan promise ini akan mengubah teks menjadi memprosesor di tombol diklik tombol button yang di sini gunakan promise. Nah, di situ akan menggunakan .then untuk menangkap hasil ketika promise selesai. Biasanya keunggulan promise ini lebih mudah dibaca dibanding callback. Tapi kelemahan promise ini masih bisa menyebabkan promise chaining yang kurang rapi jika ada banyak .then-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan untuk assign. Kita buat assign in example. Kita buat div class sama dengan section. Nah, ini adalah codingan untuk assign example. Nah, di sini kita sudah membuat bagian script untuk logika view-nya. Nah, kita membuatnya untuk import ref from view. Di sini kita juga sudah membuat state untuk menyimpan hasilnya, yaitu const hasil callback, yaitu belum diproses, const hasil promise, dan hasil assign await itu juga belum diproses. Jadi kita akan menggunakan view composition API untuk setup dan refnya itu untuk menyimpan state hasil dari setiap metode asinkronus. Nah, ref yang ini ref belum diproses untuk hasil callback, promise, dan assign await itu digunakan agar data bersifat reaktif
dan berubah saat diupdate. Nah, di sini juga kita sudah membuat callback functionnya. Proses callback ini akan menerima sebuah callback function sebagai parameter. Jadi set timeout digunakan untuk menunda eksekusi selama 2 detik, lalu memanggil callback. Gunakan callback itu untuk mengubah teks menjadi memproses saat tombol nanti ditekan. Jadi saat tombol yang sudah kita buat tadi ditekan, itu akan memunculkan memproses, maka setelah 2 detik teks akan berubah menjadi callback selesai setelah 2 detik. Nah, keunggulan callback itu apa aja sih? Callback itu keunggulannya bisa digunakan untuk mengatur urutan eksekusi kode asinkronus. Nah, sedangkan kelemahan callback itu bisa menyebabkan callback hell jika ada banyak callback bersarang. Nah, selanjutnya kita akan melihat promise function. Nah, ini adalah promise functionnya. Proses promise ini mengembalikan sebuah promise yang akan selesai dalam 3 detik. Jika berhasil resolve, hasil akan menunjukkan promise selesai setelah 3 detik, maka itu dikembalikan. Nanti kalau misalnya gagal atau reject, itu bisa menangkap error di sini. Nah, gunakan promise itu untuk mengubah teks menjadi memproses itu saat tombol ditekan, dan menggunakan then untuk menangkap hasil ketika promise selesai, dan menggunakan .catch untuk menangkap error jika proses gagal. Keunggulan promise itu biasanya lebih mudah dibaca dibanding callback. Kelemahannya promise itu bisa menyebabkan promise chaining yang kurang rapi jika ada banyak then-nya. Kemudian kita akan melihat async await function. Nah, ini adalah function dari async await. Proses async await itu sama seperti promise, tapi dibuat agar lebih kompatibel dengan async await. Gunakan async await itu untuk mengubah teks menjadi memproses saat tombol ditekan nanti, dan menggunakan await untuk menunggu hasil dari proses async await selama 4 detik. Jadi setelah selesai, teks akan berubah menjadi async await selesai setelah 4 detik. Keunggulan async await itu apa aja? Itu kode lebih bersih dan mudah dibaca dibanding .then dalam promise, dan tidak perlu kita menggunakan .then chaining karena prosesnya mirip kode sinkron. Kelemahannya itu harus digunakan dalam fungsi asinkronus. Jadi kita masih perlu menangkap error menggunakan try catch kalau mau menangani error. Nah, kita akan masuk ke bagian style atau styling UI-nya. Nah, ini adalah kita menggunakan kode style scope untuk styling UI-nya. Saya sudah membuat styling umumnya, styling section, button styling, dan button hover. Nah, Container di sini untuk mengatur tampilan utama biar rapi dan responsif. Sedangkan section ini setiap bagian callback, promise, dan asynchronous atau await ini punya stylenya sendiri. Nah, sedangkan button ini diberi warna hijau biar lebih mirip seperti tema Vue.js. Nah, jika semua codingan telah selesai dijelaskan, kemudian kita Ctrl S dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah UI dari JavaScript asynchronous yang telah kita buat dari callback, promise, dan async await. Nah, kita akan mencoba untuk callback. Kita akan sebelum tombol button ini
tombol atau button ini kita klik, maka bacaan di sini akan menunjukkan belum diproses, sama seperti promise dan async await. Nah, kemudian kita akan menjalankan callback, klik jalankan callback. Nah, callback telah selesai setelah 2 detik. Kemudian kita akan menjalankan untuk promise, kita jalankan promise. Nah, maka promise selesai setelah 3 detik. Kemudian async await. Nah, terbukti bahwa async await selesai setelah 4 detik. Nah, seperti ini adalah codingan JavaScript asynchronous yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita akan mengupload project yang telah kita buat tadi menggunakan Git ke GitHub. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke GitHub untuk membuat repositorinya. Kalau teman-teman belum memiliki akun GitHub, disarankan untuk membuat akun GitHub-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk, nah di sini di bagian sidebar kita akan membuat repositorinya dengan klik new. Nah, ini adalah tampilan untuk repositorinya. Kemudian kita bisa buat repository name dan kita bisa ngisi deskripsinya, bebas mengisi apa. Nah, selanjutnya kita public aja di situ. Nah, add itu kita nggak usah centang karena kita sudah memiliki projectnya. Kemudian none, baru kita klik create repositorinya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan git in, git add dengan titik. Nah, kalau misalnya kita udah membuat titik di situ, berarti kita sudah memasukkan seluruh project kita ke dalam git tadi. Dari seluruh project pertemuan 6 tadi itu akan dimasukkan oleh git ke GitHub. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di situ kita sudah berhasil memasukkan seluruh project kita ke Git. Maka selanjutnya kita bisa mengikuti perintah yang diberikan oleh GitHub. Itu kita bisa git commit words commit. Nah, di situ kita juga bisa merubah pesannya. Di sini saya mau merubah pesannya dari words commit ke upload project. Nah, kemudian teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari GitHub tadi. Nah, di sini kita membuat git branch main, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa git remote. Nah, git remote ini fungsinya untuk meremote si git
si repo-nya ke dalam lokal kita biar saling terhubung. Jadi pastiin kalau teman-teman pertama kali mengupload atau baru menginstal Git, biasanya disuruh tuh login dulu. Jadi masukin aja sesuai akun GitHub-nya biar terhubung ke terminal Git-nya. Nah, selanjutnya kita git push origin main. Kita copy saja dari perintah yang diberikan oleh GitHub-nya. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kalau sudah seperti ini, sudah 100% berarti sudah berhasil dan seluruh project kita sudah diupload dari Git ke GitHub. Nah, begitu. Setelah itu kita salin link yang tadi diberikan oleh GitHub. Kita buka. Maka project dari pertemuan 6 tadi sudah di public dan kita buka di penyimpanan src app view. Nah, ini adalah codingan yang telah kita bikin sebelumnya. Jadi segitu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.